Rahim ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ali baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami talamitana wa muridina wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ana bitarni amin ya rabbal alamin. Wa tahqiqu annahu. Nah, ini masih membahas nama kemarin ya. Jadi di situ kemarin kan abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani itu. Maka kata-kata Allah di situ, apakah yang dimaksud itu zatnya, apakah namanya, maka diterangkan di sini kemarin. Andaikan Allah itu kodatnya, nah itu nanti diserupakan. Nah, kita ngomong api, kan? Berarti kan bukan zat apinya, tapi namanya. Nah, gitu, bukan zatnya, gitu loh ya. Itu seperti itu maksudnya. Nah, andaikan kok kita ngomong api itu zatnya, apinya, nah nanti mulut kita terbakar. Nah, pendapat kilnya kemarin kan begitu. Salah. Sekarang wa tahqiqu dan adapun kenyataannya, maksudnya yang hak, yang benernya gitu loh ya. Anahu sesungguhnya nama-nama kemarin itu, ya kan? Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu kemarin. Itu in urida. Jika kok diinginkan minismil lafdi dari nama lafadznya, fahiwa maka adapun andaikan yang diinginkan tu lafadznya itu ghairu musamma, maka bukan yang dinamai qat'an dengan pasti. Nah, itu begitu. Jadi kalau yang diinginkan tuh namanya, gitu, lafadz namanya, maka ya memang bukan zatnya, gitu kan gitu. Nah, itu begitu. Ini harus dipahami betul-betul, ini tauhid ini ya, jangan sampai keliru. Maksudnya kalau yang dimaksud dengan lafadz dengan Allah kemarin, dengan Rahman kemarin, dengan Rahim kemarin itu adalah lafadz namanya, ya memang ya betul itu namanya, itu namanya, bukan zatnya. Nah, bila khilafin artinya tanpa perbedaan pendapat. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau yang dimaksud itu memang namanya atau lafadz namanya, ya memang berarti bukan zatnya, dengan tanpa ibaratnya berbeda pendapat para ulama itu. Wa in uridu dan jika kok wa in urida dan jika kok diinginkan bihi dengan lafadz Allah kemarin, lafadz Rahman kemarin, ya kan? Itu ma sesuatu yafhamu yang difahami minhu dari lafadz Allah, dari lafadz Ar-Rahim, dari lafadz Ar-Rahman, minhu dari zat atau al-musamma, bahwa maka adapun yang penyebutan itu ainal musamma, namanya yaitu memang orangnya atau bendanya atau zatnya. Nah, itu begitu. Nah, jadi kalau yang dibayangkan itu apa adalah zatnya, ya berarti itu yang dimaksud zat daripada lafadz tersebut. Tapi kalau yang dimaksud itu adalah dia menginginkan lafadz atau namanya, ya memang betul-betul lafadz atau namanya. Itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Nah, terus perlu digarisbawahi, ya kan? Kita dianjurkan oleh Allah, oleh nabinya untuk menyebut-nyebut namanya, untuk menyebut-nyebut namanya, berpikir tentang makhluknya, berpikir dengan sifatnya, dan dilarang kita berpikir tentang zatnya. Jangan pernah kita membayangkan Allah tuh bentuknya begini, Allah bentuknya begini, tidak boleh, haram ya. Berpahala. Berpahala.
Usahakan ar-rozak gitu. Harus usahakan ada alnya. Jadi biar khusus yang dimaksud tuh Allah zat yang maha pemberi rezeki. Kalau Pak Mukhlis rojak gitu nanti dikira Pak Rozak Kutoboyo itu. Nah, itu maksudnya ya. Jadi usahakan ada alnya. Nah, makanya al di setiap Asmaul Husna itu sama kedudukannya dengan lafadz Allah. Jadi kemarin sudah dibahas lafadz Allah itu asalnya ilahun. Nah, kan gitu. Terus dikasih apa tuh namanya? Al di depannya, maka al di situ namanya al jalalah atau al yang menunjukkan huruf alif dan lam yang menunjukkan daripada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala itu. Loh, lamnya kok dibaca panjang, Pak? Nah, itu orang Arab itu lafadz ilahun itu kok panjang? Itu usahakan panjang memang bacanya, ya. Terus Allah, lamnya itu panjangin. Lah kedudukan lam di situ, kedudukan lam yang panjang itu sama dengan lafadz dzalika. Ya kan? Jadi dzalika itu kan dzalnya panjang. Lah itu ya memang begitu. Nah, itu begitu ya. Walal ma'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Nah, kalau kita kan tidak begitu paham tentang tata bahasa lafadz atau huruf-huruf ya. Nah, nggak usah mikir itu. Yang penting ibaratnya kita diperkenankan oleh Allah, oleh nabinya, dianjurkan kalau berzikir menyebut-nyebut asmanya, asma Allah itu ya. Lah terus ibaratnya kita juga disuruh untuk berpegang teguh kepada sifat-sifatnya Allah. Nah, itu begitu. Sifat-sifatnya Allah itu yang dipegang teguh namanya. Nah, itu seperti itu. Jangan sampai kita memikirkan tentang zatnya. Makanya dalam kaidah tauhid, in lam yudrok fahuwa yudrok. Andaikan kok kita tidak menemukan pikiran kita tentang zatnya Allah tuh bagaimana, lah itu malah yang benar. Nah ya, jadi bentuknya Allah tuh bagaimana, kita kok tidak menemukan, itu malah yang benar. Nah ya, pokok mukhalafatul lil hawadis, nanti di sifat-sifat wajib Allah ya. Jangan pernah kita bayangkan sama dengan makhluk, karena dia itu berbeda dengan makhluk. Nah itu begitu. Jadi andaikan kita kok keliru dalam membayangkan zatnya Allah, lah itu malah yang betul. Yes, pokoknya nggak usah dibayang-bayangin lah. Kalau tentang zatnya, perintahnya kita menyebut-nyebut asmanya, berdoa ya dengan asmanya, ya kan? Dan juga memikirkan sifat-sifatnya. Kalau kita pikirkan itu, nanti kita akan terjaga. Nanti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh As-Sami'u, dat yang maha. Nah, yang maha itu artinya kan yang sangat. Nah, sangatnya itu tidak terbatas. Nah, sangat maha mendengar, pomo. As-Sami'u, ya kan? Berarti kita ngomong apa wae, walaupun pelan-pelan, walaupun sampai ke hati kita, itu Allah tak tahu. Dengan seperti itu kita nanti akan berhati-hati. Nah, gitu. Al-Basiru, Allah dat yang maha melihat. Yang sangat maha melihat. Jadi apapun yang kita kerjakan, nah orang nengok ataupun nggak nengok, tahu atau nggak tahu, Allah tetap tahu. Nah, itu begitu. Nanti kalau kita pikiran kita sudah begitu, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya karena ingat, oh iya dilihat Allah, oh iya didengar Allah, maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengetahui sifat-sifatnya Allah tadi. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Amin. Terus asma-asmanya Allah itu kalau yang dianjurkan kita itu tahu, paham, itu ada 99. Itu yang diterangkan di dalam Al-Qur'an. Walaupun nanti di kitab-kitab lain itu asmanya Allah itu sebenarnya ada 1000. Yang diterangkan di kita cuman ada 99. Wah, itu tidak apal-apal ya. Nah, apal yang 1000 ya kan itu. Jadi nggak usah aneh-aneh mikir yang 1000 yang mana Pak. Apalin dulu.
Yang 99 itu, nah gitu ya. Nah, gitu. Hah? Apanya? Tambah apa? Oh, qolal mu'allif rahimahullah itu seperti itu ya. Jadi kembali ke pembahasan tadi, meneruskan daripada pembahasan kemarin, kalau memang lafadz Allah itu yang dimaksudkan ada lafadznya, ya tanpa berbeda pendapat para ulama, itu memang lafadz atau nama daripada zat, bukan zatnya. Tapi kalau yang diinginkan Allah, maksudnya itu menyebut asma Allah itu, yang diinginkan itu zatnya, berarti menginginkan memuji kepada zatnya atau menyebut zatnya. Nah, itu maksudnya begitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Qala sudah berkata kepada keterangan tersebut siapa? As-Sanwani, Imam As-Sanwani. Qala sudah berkata siapa? As-Suyuti, Imam As-Suyuti. Fa makna Allahu, maka adapun maknanya Allah, lafadz Allah di situ, atau yang dimaksud dengan ilahun tadi kalau belum diberi al, ya kan? Itu man zat taqaddama yang terdahulu apa wujudnya daripada zat tersebut. Wa ta'adzama dan juga agung apa zatuhu, sifatnya daripada zatuhu, zatnya daripada lafadz Allah tersebut. Wa amma dan merata atau umum apa wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang diterangkan oleh Imam As-Suyuti, Allah itu siapa sih? Allah itu adalah zat yang menyebabkan semua itu ada. Nah, gitu. Karena dia menyebabkan semua itu, yang semua itu ada, maka dia mau tidak mau harus terdahulu wujudnya. Nah, itu yang terdahulunya itu tidak diketahui daripada awalnya tidak berujung. Nah, intinya begitulah. Nah, jadi awalnya itu tidak berujung awalnya. Nah, itu seperti itu. Lah kenapa kok harus terdahulu? Mang taqaddama wujudu. Nah, contoh begini. Mas Gendon itu kan tukang mebel ya toh. Meja ini ada, kira-kira mejanya dulu apa yang buat dulu? Nah, kalau orang kok percaya mejanya dulu baru yang buat ada, ya kan lucu. Nah, itu seperti, jadi Allah itu seperti itu maksudnya menurut Imam As-Suyuti. Jadi dialah yang menyebabkan semua ini ada, yang menciptakan semua ini. Lah perkara umpama saya tadi nyontohkan, ini bangku yang buat Mas Gendon. Ya kan tentu kan pembuatnya lebih dulu. Jangan disamakan nanti seperti Allah buat dunia ini kok tadi seperti kata Mas Gendon. Oh, yang buat Mas Gendon. Jadi kayak Mas Gendon. Bukan begitu. Kalau Allah tuh tidak begitu ya. Nah, itu seperti itu. Ya tetap beda, dia itu mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Nah, gitu. Lah yang diciptakan kok lebih dulu daripada yang menciptakan, ya lucu. Nah, itu begitu. Nah, jadi dalam Islam itu mempermudah tauhid kita, yang disebut Allah itu siapa sih? Allah itu penyebab semua yang ada di dunia ini. Karena dia penyebab semua yang ada, maka namanya pembuat itu tetap harus hadir terlebih dahulu. Nah, harus ada dahulu, baru sesuatu yang dibuat. Nah, semudahnya itulah. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Makanya dalam hadis itu iman yang termudah, cara ibaratnya tuh meyakinkan iman kita yang termudah, yaitu ketika Nabi menanyai kepada orang-orang Badui. Nah, jadi mereka menjawab begini tentang Allah itu, ya kan? Kalau kok ada bekas telapak tangan atau telapak kaki, ya berarti bekas ada yang lewat. Tidak mungkin kalau ada bekasnya kok tidak ada yang lewat. Nah, atau ini kok ada kotoran kata orang tuh. Ya berarti tadi ada hewannya lewat. Lah sama dengan adanya dunia ini. Adanya alam seisinya ini. Dengan adanya alam seisinya ini berarti menjadi bukti bahwa dulu ada yang membuat. Nah, itu begitu. Jadi jangan sampai keliru lagi, seminimal tauhid kita itu begitu tentang Allah tuh.
bahwa Allah lah yang menyebabkan semua ini ada. Nah, karena penyebab semua ini ada, tentu beliau adalah mang taqaddama wujuduhu, wujudnya harus lebih terdahulu daripada apa yang dibuat. Sudah tidak ragu-ragu lagi toh itu toh. Nah, itu begitu. Lah, menurut Islam atau ibarat dalam agama kita itulah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut Imam As-Suyuti, fa maknallahu, maka adapun maknanya Allah ataupun entah itu yang dimaksud namanya ataupun yang dimaksud adalah zatnya, itu adalah zat atau Allah tadi itu yang terdahulu wujudnya. Wa ta'adzama dzatuhu, dan juga yang agung zatnya. Wa sifatuhu, dan juga sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa amma, dan juga menguasai apa wa amma judahu, dan umum atau menguasai daripada sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun itu mendapat sifat judnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat belas kasihannya Allah itu. Nah, jawadun, nah, itu adalah sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, yang itu ibaratnya lebih umum daripada sifat Rahman atau sifat Rohim. Nah, itu begitu. Nah, baru nanti sifat rahmatnya Allah itu pun seluruh semuanya kemarin sudah diterangkan ya, mendapatkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak. Allah tidak pilih kasih. Nah, itu orang yang soleh atau tidak soleh, ibaratnya itu orang taat, nggak taat, orang Islam atau nggak Islam, orang ngabdi kepada Allah atau tidak, ya kan? Entah manusia, entah hewan, entah tumbuhan, pokok semuanya itu adalah teratai atau dumi apa? Didumi, terbagi, mendapatkan lah ya, mempunyai hak daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah paham ya? Yang disebut Allah itu siapa? Yaitu maknanya menurut Imam As-Suyuti tadi, zat yang terdahulu wujudnya dan agung zatnya dan juga sifat-sifatnya. Nah, itu seperti itu. Dan juga umum daripada sifat atau meratai sifat apanya tadi. Apa namanya? Belas kasihnya Allah tadi. Sekarang wa makna Rahman. Dan adapun yang dimaksud dengan maknanya Rahman, ini masih menurut Imam As-Suyuti ya. Itu mandat adoma, yang agung apa ihsanuhu, kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Wadama, dan juga langgeng apa imtinanuhu, sifat yang langgeng apa anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi anugerahnya Allah itu tidak terbatas kepada apapun dan kepada siapapun. Jadi sifat rahmannya Allah itu yaitu yang agung kebaikannya. Baik apa namanya, taat nggak taat, kita tuh baik nggak baik, tetap masih dikasih sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Cobalah kita pikirkan ya kan. Allah tuh tidak perlu kita. Allah tidak butuh kita. Apa? Pak, tapi kan saya pinter. Allah tidak pengaruh dengan pinter kita. Tidak ada manfaatnya kepinteran kita tadi. Apapun kita yang berhubungan dengan kita itu tidak ada manfaatnya di Allah Subhanahu wa taala. Lah itu dari kecil ya kan. Dari kita belum tahu apa-apa, dari mulai kandungan ya kan, dikasih roh, dikasih tangan, dikasih mata, dikasih kaki ya kan, dan lain sebagainya. Nah itu ibaratnya kita nggak minta gitu loh, kita nggak minta dikasih. Jadi apapun yang nanti itu kita butuhkan itu pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita nggak minta tadi. Itu bahkan kalau dalam kita cerita di kitab lain ya kan, kita itu dulu di alam rahim itu ya kan, termasuklah Pak Lupi. Nah dikasih tangan tuh nggak mau Pak Lupi itu. Nah untuk apa berat-berati katanya. Dikasih kaki juga nggak mau. Dikasih mata juga nggak mau. Dikasih telinga juga nggak mau.
Dia cuman kekeh kita itu dulu. Saya ya Allah cuman butuh ini loh tali pusat. Nah itu. Saya tidak butuh lainnya. Karena saat itu yang dibutuhkan dia itu tali pusat itu. Yang menyalurkan daripada makanan-makanan untuk dia yang diproses oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Ya, yang makan nasi mamaknya, nanti yang kenyang anaknya, terima bersih istilahnya. Nah itu sama dengan kata para ulama, itu sama kita dulu waktu di alam rahim itu katanya. Itu kita mau dikasih tangan tuh tidak mau, dikasih kaki nggak mau, dikasih mata nggak mau, dikasih mulut nggak mau, karena merasa dia tidak butuh itu. Padahal itu untuk kebutuhannya atau kebaikannya ketika nanti dia sudah lahir di dunia. Nah itu disamakan oleh para ulama, ya kan? Di saat kita hidup ini setelah di dunia, ya kan? Sama dengan itu katanya. Kita disuruh sholat nggak mau, diajak baik nggak mau, disajak ngaji nggak mau, diajak berjamaah nggak mau, suruh sodako nggak mau, suruh kebaikan apapun itu nggak mau. Perasaan dia tuh nggak butuh itu. Asal hidup, duitnya banyak ya, katanya tidak butuh apa-apa lagi. Padahal itu nanti yang berguna untuk dirinya ketika nanti sudah mati hingga sampai besok ke akhirat. Itu padahal begitu. Nah, nanti kalau sudah mati baru tahu, oh iya ya betul, ya kan? Kata Pak Mukhlis dulu waktu khotbah itu betul. Oh, kata Mas Fikri dulu waktu khotbah itu betul. Kata Pak Ismadi waktu khotbah itu betul. Nah itu begitu. Baru nyesel besok kalau sudah mati. Maka kemarin dikaji kitab Nasoihul Ibad, mati itu adalah lautan penyesalan. Yang soleh lo nyesel, apalagi ya nggak soleh, ya kan? Yang sholat lo masihnya nyesel, tahu macam tuh dulu aku sholat terus, nah gitu. Tahu macam tuh aku dulu sodakonya banyak-banyak, ternyata sekarang aku tinggal, aku udah kebagian, malah untuk rebutan. Istri ya begitu, sudah diambil orang dan lain sebagainya gitu. Nah itu maknanya Rahman itu begitu. Jadi maknanya sifat Rahman atau maknanya lafadz Rahman menurut saya Asayuti yaitu zat yang agung kebaikannya dan terus menerus anugerahnya. Nah, itu disebut namanya sifat Rahman. Itu begitu. Jadi tadi pemahamannya. Makanya kita jangan heran kalau orang non muslim, orang yang nakal-nakal kok ya dikasih sama Allah, karena itu sifat Rahmannya Allah. Allah tidak membedakan nak baik, nak buruk, Allah nggak urus. Nah, karena itu saking agungnya sifat Rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking agungnya kebaikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saking ibaratnya terus menerusnya anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu begitu. Baru nanti tinggal kita milih mau bagaimana, itu pilihan kita, nak soleh apa nak salah, nak baik apa nak buruk, ingin menuju surga atau ke neraka, nah ingin tahu atau tidak, itu baru pilihan kita. Itu maknanya daripada sifat Ar-Rahman. Sekarang wa makna rohimi, dan adapun maknanya rohim itu mandat sadda, yang menahan siapa memberikan ya, kullu faqatin, setiap sesuatu yang tidak ada. Jadi apapun yang kita nggak punya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu nggak punya nyawa dikasih nyawa, ya kan? Dulu sudah hidup, ya kan? Dulu nggak bisa ngomong dikasih bisa ngomong. Dulu nggak bisa melihat dikasih bisa melihat. Dulu belum punya istri dikasih istri. Dulu belum punya anak dikasih anak. Nah, itu udah begitu dan seterusnya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Itu pokoknya setiap apapun yang diberikan Allah itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang kita nggak punya, yang kita butuhkan, itu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah payah-payah lah. Coba kita bayangin hidup nih kan. Kalau dibayangin ya kan, lah itu harusnya kan kita ini tidak hidup. Pekerjaan sulit, apa sulit, negara katanya ya kan, beritanya korupsi ini, tapi ya hidup.
santai ngaji udah mangan terus. Yang ngerokok terus, ya kan itu. Ya nggak ada yang pening mikir ini itu ya kan. Lah perkara kok punya hutang di bank itu salahnya sendiri, ya kan gitu. Salah ya kan. Salahnya sendiri kok ngutang, lah kan gitu. Qolal mu'allif rahim. Sebenarnya kalau ndak ya kan. Nggak urus, nggak pening dia, ya kan itu. Jadi setiap apa yang dia nggak punya itu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Pak, aku tuh nggak punya. Lu nggak punya apa? Wong ini ya punya istri, punya anak, ya kan? Kalau yang belum punya istri ya maaf ya. Lah ya ini nerangkan sekarang ya punya istri, punya anak, ya kan? Ya hidup, ya makan sampai sekarang, ya kan? Nah, perkara orang yang kaya-kaya katanya punya hutang, kita ya punya hutang, ya kan? Kan gitu. Nah, umpama kok orang-orang itu pening, lo kita kadang ya caca pening, ya kan itu. Tapi kan tetap ikut nyantai, kan gitu, ndak ada urusannya. Wes pokoknya intinya orang itu hidup ya kita hidup, nah gitu. Entah apa yang hidup ndak tahu lah ya kan. Yang penting hidup. Nah gitu. Kalau mu'allif rahimahullah. Nanti orang itu pada mati ya kita mati. Jadi apa yang kita ndak punya itu, apa yang ndak ada di kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi enggak usah pusing. Kalau mu'allif kita bayangin kemarin kan sudah. Kita kebayangin kok kepengen kaya, lah ternyata kita nggak temukan di harta. Kita kok kepengen enak kemarin ya kan, ndak kita temukan ketika kita punya duit banyak. Kita kepengen kaya kemarin, tidak bakal kita temukan ketika kita mencari duit. Ya kan itu. Tapi ternyata kita temukan di rasa menerima apa yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka santai-santai wae, yang seneng, yang bahagia hidup di dunia ini. Apalagi besok ketemu Allah ya kan. Dulu macam mana kau hidup di dunia? Wah enak ya Allah. Orang punya utang, aku punya utang. Orang punya bini, punya bini. Anak aku ya banyak ya Allah. Santai pokoknya ya Allah. Enak pokoknya enak. Jangan gresulah, bahaya ya kan. Kamu hidup bagaimana? Susah ya Allah. Bini jauh. Kalau datang cerewet pula. Lah umpama. Wah bahaya besok. Jangan begitu ya. Qolal mu'allif rahimahullah. Pokoknya enak lah gitu. Qolal mu'allif. Orang punya ini, saya punya ini, ya Allah punya, pokoknya punya semua. Nah, itu begitu ya. Kawannya punya, kita punya. Nah, walaupun tidak punya, numpang kawannya, lagi gitu. Qolal mu'allif rahimahullah itu begitu ya. Pokoknya yang enak-enak, yang seneng-seneng. Khususnya ngaji, ibadah itu usahakan buat yang bahagia. Jangan sampai kita beribadah itu terpaksa. Nah, itu begitu ya. Yang bahagia, maka saya boleh kan nak ngerokok, nak tidur, nak makan, nak ngantuk, nggak urus. Yang penting ibaratnya dalam kebaikan. Nah, itu begitu. Jangan sampai orang mencari kebahagiaan, kesenangan di dalam kemaksiatan. Rumusnya itu. Makanya saya tidak urus. Ya sudah 7 tahun Pak Janis setoran rukunnya wudhu. Tidak setor-setoran tidak apa-apa, nggak urus. Yang penting ngaji seneng. Itu penting begitu. Itu tidak penting itu. Besok tidak ditanyakan malaikat Pak Janis. Gitu. Kalau rukunnya mandi atau penyebab mandi junub ya hafal, apalagi Mas Gendon ya kan. Cepat hafal dia. Nah, itu begitu. Artinya gini. Jadi maknanya Rahman tadi, maknanya Rahim tadi adalah zat pemberi apa yang kita tidak punya. Nah, itu intinya begitu loh. Kita dulu tidak punya apa-apa ya kan. Lahir nangis, telanjang pula, ya kan itu. Untung sekarang Pak Tamrin itu mau pakai celana, pakai kain ya kan. Kalau masih macam bayi dulu, dulu tidak punya kain. Entah macam mana dikasih kain sama Allah, entah lewat bapaknya, maknya, atau tetangganya, atau kawannya, atau buliknya ya kan. Dikasih celana sama orang. Nah, agak tua dikit ya kan, celananya tidak muat, dikasih agak besar ya kan gini. Nah, sekarang dikasih sama bininya. Nah, kan gitu. Padahal dulu tidak punya gitu. Qolal mu'allif rahimahullah. Bini itu kalau tidak Allah yang ngasih istri itu ya. Aku rasa angkat tangan, angkat kaki. Ampun ya. Nah, sudah ibaratnya seneng tidak ya kan? Disengsarokan, diajak ngegrek lah, diajak brondol lah, diajak motong lah, suruh nyuci lah. Sudah diopai tidak coba. Nah, kalau tidak pemberian Allah itu sudah. Pembantu loh. Gajinya telah dikit ngamuk. Nah, ya bini kita loh jadi babu kita, ya kan? Dari kapan itu coba? Itu kalau tidak pemberiannya Allah, tidak Allah yang memberi terima kepada seorang perempuan, nah coba. Saro Pak Tamrin. Balik dia mu. Qolal mu'allif rahimahullah.
Padahal mungkin iya juga, balik sudah diamuk juga ya kan itu. Nah, itu sifat daripada rohimnya Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yaitu zat yang memberikan apa yang kita tidak punya. Walam yahmil duna taqati, dan Allah itu tidak pernah membebankan kita apa yang kita tidak mampu. Titik. Kalau kita kira-kira kaya itu tidak mampu, tidak dikasih. Kalau kira-kira mobil itu Allah kita dikasih, itu tidak mampu, tidak dikasih. Saking tahunya Allah. Bebini dua. Nah, ya kan? Saking tahunya kalau kita tuh tidak mampu, nah itu ya tidak dikasih. Dia pengen. Nah, itu kan. Karena menurut Allah tuh belum mampu. Nah, kalau kira-kira nanti sudah mampu dikasih, walaupun nggak minta. Apapun caranya, walaupun perang dengan orang rumah. Nah, itu begitu. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafani bilu fidarani amin ya rabbal alamin. Nah, jadi gitu ya. Ini yang harus dipegang teguh. Walam yahmil duna taqati. Kita dapat kenikmatan, yaitu sudah ukuran kita. Sudah takaran kita. Ya. Nah, seberapapun itu takarannya begitu. Ibarat takaran tuh ibarat kita tuh wadah. Nah, wadah itu kalau kecil, ya Allah kasihnya segitu. Kalau dikasih banyak pun melober. Nggak di kita, dak. Nah, contoh kita, ya kan? Aman kusut, ya kan? Gitu. Kita, man, ibaratnya itu, memang wadah kita tuh kecil. Bayangan kita nak pengen punya ini, punya itu. Lah akhirnya apa? Kita akhirnya yang hutang bank lah, ini, itu, ya kan? Perasaan kita tadi kebun kita banyak, mobil kita banyak, ternyata kita masih pening. Kenapa? Jatah kita sebenarnya segitu. Kita kerja tadi cuma jadi budaknya orang bank, ya kan? Kerja, wah mau tidak mau harus kerja, sakit-sakit kerja. Nah, untuk bayar bank, untuk ngasih orang, bukan untuk kita. Karena itu bukan jatah kita, tapi karena nafsu kita, keinginan kita, yang sebenarnya bukan jatah kita tadi, kita paksoi. Nah, itu begitu. Nah, jadi setiap apa yang kita inginkan itu belum tentu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setiap apa yang kita butuhkan itu pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ngasih itu pas. Allah ngasih itu pasti pas. Artinya tuh enggak kurang. Andai kan umpama nih, kita kok di rumah itu kok ada kurang, itu berarti ada yang enggak benar di diri kita. Sebenarnya sudah pas itu, tapi mungkin ada yang nggak benar. Nah, itu mungkin yang seharusnya kita itu kelas kita rokoknya tuh yang rokok-rokok 10.000, 15.000, cak enggak ya kan? Beli yang 30.000, 40.000, dah di rumah pening, nak belanja untuk enggak ada. Nah, karena gaya kita tadi, karena kita level kita melewati level kita. Jadi nggak ukuran kita lewati. Akhirnya apa? Yaitu tadi kita sendiri jadi pening. Padahal Allah itu sebenarnya tidak pernah memberikan beban kepada kita yang bukan kemampuan kita. Itu tidak ada rumusnya Allah ngasih seperti itu. Tapi karena nafsu kita tadi, ya kan, keinginan kita tadi, maka yang menjadikan kita menjadi sengsara, menjadi pening, mumet, susah, dan lain sebagainya. Nah, itu begitu. Ini menurut keterangan ini loh ya. Enggak kok pakai macam Mas Gedon kemarin ngomong nyinggung aku, bah tidak ada singgung-singgungan, ini ngaji. Ngaji tulisannya begini. Keterangannya begini. Nah, Pak Janis ya. Andai kan pas Pak Janis untuk contoh, Mas Gedon untuk contoh, itu supaya kawannya cepat paham gitu loh maksudnya ya. Daripada nyontohkan orang lain, kan enak yang ada di sini. Nah, itu begitu. Ya. Jadi intinya sifat yang mana sifat rohimnya Allah itu zat yang selalu memberi apa yang kita tidak punya, itu diberi oleh Allah. Yang seterusnya, Allah itu tidak pernah membebankan kepada kita yang andaikan kita itu tidak mampu. Itu di ayatnya itu apa? Rabbana wala tahmil la yukallifullah nafsan illa usaha. Allah tidak pernah membebankan sesuatu yang kita itu tidak mampu, nggak ada. Walal mu'alif rahimahullah
Itu sudah apa? Menurut Allah itu mampu. Coba gini. Kalau Pak Mukhlis bayangin Pak Guru Tamrin. Kira-kira mampu enggak? Enggak mampu. Saya enggak mampu. Pisah seminggu pening saya ya kan. Pak Guru 3 bulan lo sanggup. Lo karena Allah tahu bahwa Pak Guru Tamrin mampu. Nah, itu begitu. Sudah tidur apa belum orangnya? Belum ya? Nah, itu contohnya. Lah itu enggak mungkin dikasih ke Pak Janis, enggak mungkin, enggak mampu, bahaya. Jadi mana yang kiranya Allah tuh sudah tahu bahwa orang itu mampu, maka dikasih begitu. Walaupun dalam bayangan kita, kok telap ya Pak Guru Tamrin itu ya, kan gitu. Tapi karena kita tadi, karena sifat Allah yang Rohim ini, Allah sangat tahu bahwa Pak Guru Tamrin mampu. Walaupun balik seminggu sekali, 2 minggu sekali. Kalau pas lagi tidak punya duit, ya kadang 3 bulan sekali. Mampu dia. Kalau kita ya nggak urus. Punya duit, tidak punya duit, ya bahas kan gitu. Beda dengan beliau. Paham itu ya? Nah, jadi dari awal yang disebut maknanya lafadz Allah itu dat yang terdahulu wujudnya, yang agung datnya, ya, dan juga sifatnya yang menyeluruh daripada sifat belas kasihnya. Maknanya Rohim adalah dat yang agung kebaikannya tuh terus menerus, anugerahnya terus menerus. Lah maknanya Rohim yaitu dat yang memberikan segala sesuatu yang asalnya kita tidak punya, terus dikasih punya atau diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah dat sifat yang disebut Rohimnya Allah tadi adalah dia itu tidak pernah membebani hambanya siapapun itu yang dia itu kira-kira tidak mampu. Nah, itu begitu. Waqala, dan sudah berkata siapa Ahmad Ash-Shawi, wallahu, dan adapun lafadz Allah itu huwa, yang adapun lafadz Allah itu ismun, al ismu nama, al jami'u yang lengkap. Nah, kalau menurut Ahmad Ash-Shawi maksudnya lafadz Allah itu ya lafadznya, ya zatnya. Nah, itu maksudnya begitu. Li'ana jami'ul asma'i, karena sesungguhnya seluruh namanya asma Allah itu dari jatan naik ya, bertingkat-tingkat. Ya maknanya Pak ya. Fihi, di dalam asma. Warrohmanu, dan adapun sifat Rahman itu almun'inu, dat yang pemberi nikmat. Bijami ini ami, kepada seluruh daripada kenikmatan. Pokok semua apapun itu adalah pemberiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kita nggak ada sampai nggak ada lagi. Nah, itu adalah semua yang kita alami itu hidup di dunia kayak yang dalam mimpi itu, ketika kita mati nanti, itu semuanya adalah pemberiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama, seperti wakifan, kehidupan duniyati, baik itu kehidupan dunia, wal ukhrawiyati, dan juga kehidupan akhirat, zahiriyati, baik yang nampak, wa batiniyati, dan juga yang tidak nampak. Nah, itu jadi sifat Rahman adalah zat pemberi seluruh kenikmatan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik masalah keduniaan ataupun keakhiratan, ya kan? Masalah duit, makan, segala macam dunia. Ukhrawiyatan, oh kita bisa diberi petunjuk, bisa duduk ngaji, bisa mau sholat, segala macam. Nah, itu namanya ukhrawiyah, bangsa akhirat. Dohiriyah, yang nampak. Nah, yang nampak kita makan, sehat, segala macam, itu dohiriyah. Batiniah, kita kan tidak tahu mengelola napas ini bagaimana, kok tiba-tiba jadi sehat, ini itu segala macam. Padahal katanya ada oksigen, ada enggak, apa itu yang katanya kalau dihirup yang dikeluarkan dari badan tuh. Bukan karbon dioksida apa itu loh ya. Nah, jadi yang tidak nampak seperti itu, itu pemberian Allah yang enggak kita sadari. Itu begitu. Itu namanya sifat Rahman. Nah, menurut daripada Ahmad Ash-Shawi. Lah, sifat Rohim kalau menurut beliau yaitu dat yang wa adapun ar-Rohim itu al-mun'inu, dat yang memberikan segala nikmat bidaqo ikini ami, dengan nikmat yang lembut-lembut, nikmat yang tidak diterasakan kita. Nah, itu begitu. Kama wakifan, seperti
adanya kedudukannya dunwiyati yang golongan dunia, wa ukhrawiyati dan golongan akhirat, dohirotan baik yang dohir, wa batinan dan juga yang batin, wada iki ma dan juga lembut-lembutan perkara tafarroat yang bercabang-cabang anil usuli dari pokok-pokoknya, allati yaitu dakoik, yang adapun dakoik itu aljala ilu keagungan. Nah, contoh asalnya ibaratnya bukan apa-apa, nanti jadi kepala keluarga, jadi kepala sekolah, jadi RT. Nah, itu namanya termasuk yang dakoik, yang ibaratnya tuh cabang daripada nikmat-nikmat Allah tadi. Kasiyadati, seperti contohnya lagi di dalam ketambahan fil iman, di dalam iman, bisa beriman, jadi mau sholat, jadi mau ibadah, jadi mau taat, jadi mau ngaji, dan lain sebagainya. Wal ilmu dan juga ilmu, wal ma'rifatu dan juga ma'rifat, wa taufiku dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk ke jalan yang baik, wal afiatu dan juga kesehatan, wa sam'u dan juga bisa mendengar, wal basaru dan juga bisa melihat. Ingtaha, maka sudah selesai apa yang disampaikan ya, lafat Rahman, lafat Rahim, lafat Allah menurut Imam As-Sawi. Qala Ahmad Al-Malwi. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.